Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Munawar Khalil dalam acara yang sangat luar biasa, sebuah kanal yang menjadi ruang bagi kader-kader NU untuk bersuara. Apalagi kalau semisal bukan Up Your Voice. Baik sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang tokoh pergerakan, seorang tokoh aktivis, dan juga seorang jurnalis. Beliau telah melalang buana di berbagai organisasi. Mari kita sapa sahabat kita yang sangat istimewa sekali, sahabat Iin Sholihin. Apa kabar sahabat Iin Sholihin? Alhamdulillah baik. Dari berbagai organisasi yang telah dilalui oleh sahabat Iin Sholihin, beliau adalah seorang tokoh di PAC GP Ansor Panguragan. Bisa sharing kepada kita sahabat Iin Sholihin bagaimana perjalanan dan perkembangan PAC GP Ansor di Kecamatan Panguragan yang bisa diserap manfaatnya dan ilmunya untuk seluruh kader Ansor di Indonesia. Ya, terima kasih atas waktunya sahabat Munawar Khalil. Sebelum kita bercerita tentang bagaimana situasi kepengurusan hari ini di PAC GP Ansor Panguragan, kita akan flashback terlebih dahulu bagaimana kiprah PAC GP Ansor Panguragan di Kabupaten Cirebon. Menurut penuturan para senior ketika saya wawancara itu, bahwa di era Orde Baru Ansor Panguragan dan Banser itu sudah punya kontribusi yang besar. Bagaimana kita melihat dinamika politik saat itu, NU di masa Orde Baru seperti apa. Ansor Panguragan beserta Banser itu turut andil yang besar, mengawal para kiai, mengawal NU, bagaimana NU agar tetap survive di tengah-tengah masyarakat. Waktu di tahun 98 dengan Insulinja ya, penyerangan terhadap tokoh agama, Ansor Panguragan itu menjadi garda terdepan mengawal para kiai. Itu. Kemudian di pasca reformasi juga punya peran besar, banyak kader Ansor Panguragan yang menduduki peran strategis di PC Ansor Kabupaten Cirebon. Nah, kemudian di era selanjutnya juga Ansor Panguragan menjadi penyumbang Banser terbesar di Kabupaten Cirebon. Ketika ada kegiatan di PC, Ansor Kabupaten ya menjadi sasaran utama untuk kegiatan-kegiatan itu adalah Banser di Kecamatan Panguragan. Oke. Nah, itu. Kalau semisal kita baca bahwasanya setiap kepengurusan pasti memiliki fokus yang berbeda-beda, sebagaimana diceritakan oleh sahabat bahwasanya dulu PAC GP Ansor Panguragan, Ansor dan Bansernya menjadi garda terdepan untuk mengawal kiai-kiai dan menjaga keselamatan kiai-kiai, terutama pada era 1965 ya, yang pada waktu itu sedang rame-ramenya ninja yang menjadi teror bagi ulama-ulama di seluruh Indonesia. Nah, sepanjang perjalanan fokus dari setiap kepengurusan itu kan pasti berbeda-beda. Nah, boleh diceritakan sama sahabat Iin untuk kepengurusan sahabat Iin Sholihin sekarang fokusnya itu seperti apa, kemudian goal settingnya itu bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk setiap kepengurusan, KPBN itu kan memang punya target masing-masing ya. Di periode waktu itu memang kebutuhannya fisik, maka yang diaktifkan, yang sering diadakan kegiatannya adalah seperti pengisian ilmu kanuragan, kemudian ilmu anti bacok dan sebagainya. Nah, di era kepengurusan ini ya, kita melihat bahwa peluang-peluang untuk anak muda itu semakin lebih besar di berbagai sektor. Untuk kepengurusan ini kita konsen di 3 hal. Satu, kita konsen di kaderisasi dan manajemen organisasi. Kemudian yang kedua adalah kemandirian ekonomi, dan yang ketiga adalah digitalisasi media. Itu 3 itu yang menjadi konsen di kepengurusannya Kang Saiful Sholihin ini ya. Itu. Jadi ada 3 segmen yang menjadi garapan khusus untuk kepengurusan yang sekarang. Yang pertama adalah kemandirian ekonomi, yang kedua adalah kaderisasi, dan yang ketiga adalah media. Kenapa untuk kepengurusan sekarang itu mengambil 3 fokus ini? Ya. Apakah ini akan menjadi pilar yang akan menjadi sistem untuk perbaikan kepengurusan selanjutnya, apa bagaimana? Kebetulan di kepengurusan Kang Saiful ini saya diamani menjadi ketua bidang organisasi dan kajian strategis. Dari hasil kajian tim kami bahwa melihat dari masalah
pokok masalah yang ada di PAC itu kita melihat 3 hal itu. Satu terkait kaderisasi, kemudian Kementerian Ekonomi dan masalah media. Nah ini harapannya ketika ketiga komponen ini kita perkuat, maka Ansor Panguragan kedepannya menjadi lebih maju lagi. Karena hari ini tantangan terbesar adalah bagaimana kita menyiapkan kader baru, kemudian sebagai generasi dari kepemimpinan. Kedua, Kementerian Ekonomi, satu organisasi ketika ekonominya sudah mandiri, kita dalam melakukan pergerakan, dalam melakukan satu kebijakan ataupun kegiatan apapun itu tidak terkendala persoalan masalah biaya. Itu. Kemudian karena kita sadari bahwa Ansor itu satu organisasi yang non-profit, maka bagaimana kita bisa survive dari hasil iuran sendiri, hasil income dari income organisasi. Kemudian di era media, di era digitalisasi, bahwa ya kita perlu untuk men-shop up-kan diri di dunia maya gitu loh. Jangan sampai dunia maya itu kemudian dikuasai oleh konten kreator yang narasi-narasinya itu malah justru memecah belah bangsa gitu. Kita coba hadir Ansor Panguragan untuk menyumbangkan narasi perdamaian, atau dalam istilah bagaimana menjadi jurnalisme warga yang bisa memberikan narasi kontra radikalisme kan gitu. Oke. Berarti bagi pandangan pengurus GP Ansor Panguragan sekarang, 3 elemen ini sangat penting untuk dikembangkan. Ya, mulai dari kemandirian ekonomi, kemudian ketajaman media, yang selanjutnya adalah kaderisasi. Memang ini menjadi 3 pilar dalam suatu organisasi dan sangat penting. Tapi untuk mencapai kepada 3 concern point ini tentu saja membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Nah, sejauh ini langkah-langkah seperti apa yang telah dilakukan oleh PAC GP Ansor Panguragan untuk mencapai 3 goal ini? Apa saja yang telah dilakukan untuk kepengurusannya, Kang Iin Solikin? Ya, untuk mencapai 3 goal itu kita sebelumnya melakukan kajian terlebih dahulu, melakukan analisa bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelemahan kita, kemudian peluangnya seperti apa dan tantangannya seperti apa. Nah, kita sudah dapatkan semua simpul-simpul itu, baru kita eksekusi di lapangan. Nah, untuk menuju goal setting tersebut di bidang kaderisasi, kita mengadakan PKD. Oke. Ya, itu PKD sebagai langkah awal untuk menjadi kader, kan gitu. Itu yang rekrutmen kita sudah lakukan di bulan Agustus ya. Bulan Juli itu kita sudah melakukan kaderisasi 1 kali. Ini secara dan pesertanya itu hampir 80% saya katakan. 50% itu dari Kecamatan Panguragan sendiri. Oke. Nah, pasca ini kan berarti kader di Ansor Panguragan secara SDM bertambah, secara kuantitas bertambah. Ketika mau melakukan kegiatan apapun, kita bisa bagi perannya lebih enak. Kan gitu. Itu satu. Kemudian di bidang Kementerian Ekonomi, kita pernah melakukan launching program yang namanya Celengan Ansor. Iya. Ya, celengan itu bukan celengan itu ya, tapi tabungan Ansor, yang mana setiap kader itu Rp1.000 per hari untuk menabung menjadi kas organisasi. Itu satu. Yang kedua adalah kita membuka wirausaha, membuka badan usaha. Kita membentuk lembaga independen, lembaga otonom yang berada di bawah PAC GP Ansor Panguragan untuk mengelola, saat itu adalah mengelola NU Mineral dan produk-produk air kemasan. Kita berjalan sampai hampir setengah tahun ya dalam periode ini. Dari hasil itu kemudian kita punya income organisasi yang alhamdulillah lumayan besar untuk setingkat kecamatan. Oke. Perlu diketahui sama sahabat-sahabat bahwasanya produk NU Mineral ini merupakan produk dari PC NU Kabupaten Cirebon.
Nah, tapi selain menjual produk-produk dari PJNU Kabupaten Cirebon, di kecamatan sendiri, di Panguragan sendiri memiliki produk yang diproduksi oleh PAC GP Ansor Panguragan apa enggak? Ada. Jadi dalam perkembangannya itu kita usaha dari Kecamatan Panguragan, Ansor Panguragan itu ada yang di bidang jasa. Ya, kita membuka jasa desain, custom kaos, ya setiap kegiatan kita launching kaos, kemudian jasa pembuatan logo, itu di bidang jasa. Kemudian di produknya tadi air mineral, ya itu kan produk dari PCNU. Kemudian kita menjalin MOU dengan UMKM ya, UMKM itu di bidang cuci motor dan cuci mobil dan semir ban, itu di PT SAC ya. Speed Auto Clean. Speed Auto Clean itu punya produk namanya garasi protection. Ya, garasi protection ini di bidang itu untuk cuci mobil dan cuci motor. Insya Allah pasarnya ini masuk adalah usaha-usaha cuci motor dan cuci mobil di wilayah Ciayu Majakuning. Dan ke depan di tahun 2025 ini ya, kita akan launching produk sabun cuci piring. Wah, ya, luar biasa. Itu. Insya Allah ini menjadi produk yang terbaru di PAC GP Ansor Panguragan. Ya. Kita melihat kenapa kita pilih produk itu, karena sabun cuci piring hari ini itu bukan hanya sebuah kebutuhan sekunder kalau menurut kami, pandangan kami ya, tapi sudah menjadi kebutuhan primer karena digunakan setiap hari meskipun nggak dimakan. Tapi itu dilakukan oleh banyak orang, meskipun nanti untungnya sedikit dan secara kompetitor itu paling hanya beberapa merek yang beredar di Kecamatan Panguragan. Nah, kita nanti coba menawarkan dengan harga yang lebih ekonomis, terjangkau di kantong masyarakat, secara keuntungan juga lumayan gitu. Luar biasa untuk menopang jalannya roda organisasi ke depan. Gitu. Berarti ada beberapa produk yang telah dikeluarkan dari PAC GP Ansor Panguragan. Yang pertama, PAC GP Ansor Panguragan telah menjalin kerjasama dengan UMKM SAC Speed Auto Clean yang memiliki beberapa produk, antara lain adalah sabun cuci motor dan mobil, kemudian semir ban. Itu dengan brand garasi protection. Itu sangat luar biasa, gagasan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian selain itu, PAC GP Ansor Panguragan dalam waktu dekat akan melakukan launching sebuah produk sabun cuci piring yang ini memang gagasan yang sangat luar biasa, karena sabun cuci piring ini menjadi kebutuhan primer ibu-ibu sekarang, kemudian tidak barang basi. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya yang nantinya akan membutuhkan sabun cuci motor, semir ban, kemudian sabun cuci piring, bisa hubungi PAC GP Ansor Panguragan. Selanjutnya, sahabat Insolihin, untuk mencapai 3 elemen tadi, 3 fokus dari kepengurusan Kang Iin, pasti tidak berjalan secara mulus. Dinamika dan lain sebagainya, tantangan, halangan, rintangan itu pasti ada. Nah, sejauh ini kendala-kendala yang dialami oleh kepengurusan Kang Iin dalam mencapai 3 goal tadi itu apa saja? Ya, sebelum masuk ke situ ada satu yang terlewatkan tadi. Yaitu di bidang media. Itu yang belum kita bahas ini. Karena hari ini media menjadi satu hal yang penting juga untuk mengenalkan dan men-show up ya satu organisasi, membranding satu organisasi atau personal. Gitu. Karena memang sudah zamannya seperti itu kan. Nah, kita harus berani untuk show up. Jadi kita membentuk satu tim tersendiri ya di bawah PAC, lembaga otonom, itu di Ansor Media ya. Ansor Media ini punya produk, yaitu ada media sosial ya, di Unvoice Media, ada YouTube, ada Instagram dan TikTok. Ya. Untuk yang
apa namanya, Buletin ada PDF kayaknya. buletin ada, sama buletin satu, Ansornesia ya? Ansornesia ya. Itu untuk menuangkan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran sahabat-sahabat Ansor yang ada di Kecamatan Panguragan gitu. Oke, luar Jadi biasa. kita memfasilitasi, memberikan tempat dan ruang kepada kader Ansor yang PD di depan kamera, ya itu kita fasilitasi di konten media, Oke. di media sosial ya. Untuk yang sukanya bersembunyi di balik tulisan, ya kita ada fasilitasi juga ada, itu di Buletin Ansor Indonesia. Kita terbit setiap bulan. Oke, luar biasa Tema sekali. yang beragam. Oke. Memang kalau misal kita cermati media sosial saat ini menjadi wajah dari suatu organisasi. Kadang organisasi itu kecil sebenarnya, tapi kalau semisal media sosialnya luar biasa, dia akan menjadi nampak organisasi besar. Dan memang media sosial sangat penting untuk memberikan pengaruh terutama kepada halayak umum dan publik saat ini. Ya. Kembali ke pertanyaan tadi, sahabat Insolin, terkait dengan tantangan-rintangan yang dialami untuk meraih goal yang telah menjadi fokus dari kepengurusan sahabat IIN. Untuk mencapai goal itu, kita tadi seperti disebut di awal, kita coba menganalisa secara kekuatan kita seperti apa. Kan ada analisa internal dan eksternal. Internal itu meliputi satu kekuatan, strength-nya seperti apa. Oke. Kita punya modal apa gitu dalam mencapai target itu. Jelas SDM ada, ya cuma belum SDM ada, kemudian modal juga ada, ya kan. Secara infrastruktur juga sudah ada. Lalu kelemahan adalah SDM-nya kurang banyak dalam mengelola ini, karena sehingga satu orang itu bisa punya beban lebih dari satu tanggung jawab. Ini kan juga menjadi kelemahan. Kemudian terkait apa namanya, kesibukan masing-masing kader. Oke. Nah, itu juga menjadi kelemahan di internal kan gitu. Kesadaran bersama, kesadaran kolektif untuk memajukan juga itu menjadi satu faktor kelemahan salah satunya. Nah itu. Kemudian eksternalnya, opportunity-nya, kesempatannya seperti apa? Kesempatan kita dalam mencapai target, ya itu seperti apa? Kalau dalam wirausaha, tantangannya seperti apa? Kompetitor kita siapa? Kan gitu. Oke. Nah itu. Kemudian apa namanya, tantangan ya, tantangan seperti itu ya. Ya, untuk langkah-langkah kita agar tetap konsisten ya, mencapai goal tadi, kita harus kerja smart. Oke. Nah, kerja smart. Smart itu S-nya spesifik. Nah, kita tentukan nih apa yang kita perbaiki lebih dulu secara menjadi prioritasnya apa. Oke. Itu. Misalkan dalam kaderisasi. Contoh, kan kaderisasi kan lingkupnya banyak juga kan, ya, dan manajemen organisasi lingkupnya banyak, tata administrasi, tata kelola administrasi, kemudian bagaimana merekrut kader, strateginya seperti apa. Ini kan prioritasnya apa dulu nih? Kita mau menambah jumlah kader dulu, berarti kita harus adakan rekrutmen PKD, kalau gitu. Kemudian di bidang wirausaha, apa yang menjadi peluang terbesar? Misalkan di air mineral, kita dorong dulu air mineral supaya maju. Nah, baru kemudian membuka cabang di yang lain. Yang gitu. Lalu itu smart ya. Lalu selanjutnya adalah measurable. Measurable itu kita langkahnya harus terukur. Ya, terukur. Ini kita punya planning, misalkan 1 bulan ini kita penjualannya misalkan 100 box. Ya, itu dulu kita target, terukur dulu. Ya, terus apalagi A-nya itu actionable, action kita. Nah, siapa pelakunya? Ya, kita harus bagi pelaku yang membidang itu. Tadi agar tidak terpecah konsentrasinya, di bidang media kita bentuk badannya sendiri. Di bidang usaha kita bentuk badannya sendiri. Jadi jelas ini. Ya, kemudian R realistis. Ya, realistis itu berarti target secara yang bisa mungkin dicapai apa. Nah itu begitu. Target tadi misalkan 1 bulan 100 box, 100 box. Kita konsisten dulu di situ. Kemampuan kita diukur dengan tadi keterbatasan, belum ada transportasi yang
punya apa inventaris ya, itu belum punya, sehingga kita kadang nyewa dan sebagainya. Maka melihat dari itu ya kita harus targetnya juga harus realistis gitu. Lalu timely itu berarti kita punya timeline untuk melangkah ke sana gitu loh. Kita mau target pengembangan usaha ini berapa bulan. Sampai 2024 ini kita harus meningkat. Nah, secara progresnya harus ada, timelinenya jelas gitu. Itu yang langkah strategi kita begitu untuk menjaga konsistensi agar 3 target yang menjadi konsen PACGP Ansor Penguragan ini bisa stabil dan terencana dengan baik. Berarti untuk 3 fokus ini bukan hanya menjadi buih yang mengambang saja, tetapi benar-benar terukur yang telah dikaji sama sahabat Insologin. Ini sangat luar biasa sekali sahabat. Sebuah masalah yang klasik ketika kita membangun wirausaha, terutama untuk organisasi, memang SDM, baik sumber daya manusia dan sumber daya modal. Nah, ini yang belum terulik dari sahabat Insologin dengan satu periode kepengurusan, dan bahkan ini belum habis kepengurusan sahabat Insologin telah menciptakan beberapa produk dan unit usaha. Tentu saja ini harus membutuhkan model yang cukup. Nanti kalau misal boleh dibocorkan kepada sahabat-sahabat semuanya, dari mana PACGP Ansor mendapatkan model itu? Apakah ada cukong-cukong dan bohir-bohir atau bahkan naga 9 yang berada di balik dari PACGP Ansor Penguragan? Bagaimana sahabat Insologin, bisa dijelaskan? Untuk tantangan terbesar itu sumber daya modal dan sumber daya manusia ya gitu ya. Modal itu kita iuran. Tadi kan kita ada program celengan Ansor. Celengan jangan dibuang annya, nanti bahaya. Tabungan Ansor. Ya, itu dari hasil tabungan itu kemudian kita kumpulkan ya, dan dari ada kader yang bersedia untuk PT-PT patungan lebih dari yang lain. Nah, itu dari situ kemudian digolang selama berapa bulan, itu hasilnya kemudian menjadi tambahan modal lagi. Nah, jadi modal yang dipinjamkan yang dipinjam oleh sahabat pengurus itu tidak ada bunga ataupun apapun, dan dikembalikannya sepunyanya PAC. PAC sanggup kembalinya kapan? Ya, ini yang menjadi tenang kita gitu loh. Dalam mengelola badan usaha Ansor gitu. Kemudian SDM ya, karena keterbatasan tadi kita coba mengakomodir ya satu kebijakan bahwa kita kelola secara manajemen profesional. Apa itu artinya? Artinya dengan keterbatasan waktu pengurus untuk mengurusi itu, kita gaji orang secara profesional gitu loh. 1 hari berapa, atau berdasarkan basis penjualan per kartonnya berapa untuk air mineral. Itu. Jadi kita organisasi jalan, kesibukan masing jalan, usaha juga jalan karena tadi berbasis manajemen profesional. Bukan khidmah, bukan. Artinya sulang usung-usung kemudian nggak digaji, kita gaji profesional. Nah, itu yang menjadikan usaha di PAC ini terus berjalan. Lebih baik berjalan lambat daripada stuck, tidak berjalan sama sekali. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi memang sangat luar biasa sekali PACGP Ansor Penguragan. Selain dari yang disebutkan sama sahabat Insologin tadi, kita memiliki produk bekerja sama dengan UMKM SAC Speed Auto Clean dengan produk garansi protection, yaitu sabun cuci mobil dan motor, kemudian semir ban, kemudian ada lagi NU mineral, kemudian ada lagi yang di bidang jasa desain logo, desain grafis, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, di PACGP Ansor Penguragan juga memiliki unit usaha di bidang busana. Ada Mumtaz, kemudian ada Bemuara, dan lain-lain. Itu sangat luar biasa sekali ide-ide brilian seperti ini. Dan semoga podcast kali ini menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat Ansor di seluruh Indonesia. Kita yang berada di tingkat kecamatan terus bergerak untuk Ansor masa depan. PACGP Ansor Penguragan
inisiator pergerakan. Terima kasih dari kami. Wallahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.